Jakarta, 12 Februari 2025 dalam sebuah skandal yang mengguncang dunia politik dan birokrasi nasional. Dugaan korupsi di balik proyek pagar laut di Tangerang kini mengungkap jaringan kolusi yang merembet hingga ke proyek strategis nasional PIK2. Laporan investigasi mengungkap bahwa penerbitan sertifikat di kawasan pesisir, yang seharusnya menjamin kepastian hukum bagi pembangunan infrastruktur, justru disalahgunakan untuk mengalihkan dana publik ke proyek strategis tersebut. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, bersama pejabat penegak hukum telah menyerukan penyelidikan menyeluruh guna menguak aliran dana yang mencurigakan dan mengungkap keterlibatan pejabat tinggi serta sektor swasta dalam praktik kolusi ini. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan mendalam tentang integritas sistem birokrasi Indonesia, tetapi juga memicu seruan untuk reformasi menyeluruh demi kepentingan publik. Dengan tim penyidik yang terus menggali bukti, kasus ini diharapkan dapat membuka tabir praktik korupsi dan menjadi titik tolak perubahan dalam pengelolaan dana negara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai perkembangan kasus ini dan berita menarik lainnya. Di tengah dinamika politik nasional yang semakin memanas, serangkaian laporan mengenai dugaan korupsi pada proyek pagar laut di Tangerang telah mencuat dan mengaitkan sejumlah pejabat tinggi serta pelaku di sektor swasta. Informasi awal mengenai penerbitan sertifikat secara tidak sesuai prosedur di kawasan pesisir Tangerang mulai beredar pada akhir Januari 2025. Beberapa pejabat di Badan Pertanahan Nasional, BPN, Tangerang diketahui mendapat tekanan untuk mempercepat proses administrasi, meskipun mekanisme yang seharusnya diikuti telah diabaikan. Informasi inilah yang kemudian memicu terjadinya serangkaian penyelidikan mendalam oleh instansi terkait. Menurut laporan yang dirilis oleh Kompas TV pada 1 Februari 2025, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad, mendesak agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada oknum di tingkat daerah, melainkan juga mencakup jaringan yang lebih luas hingga ke ranah nasional. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa nama bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, turut dikaitkan sebagai salah satu aktor penting yang diduga mengatur aliran dana dalam proyek ini. Bahkan, laporan tersebut menyebutkan bahwa mantan Presiden Jokowi juga terlibat dalam jaringan yang kompleks ini, meskipun pihak pendukungnya berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang sering terjadi dalam setiap upaya reformasi birokrasi. Pada tahap awal, 8 oknum pejabat di lingkungan BPN Tangerang telah dikenai sanksi administratif, dan 6 diantaranya pun dicopot jabatannya. Namun, masyarakat luas dan pengamat hukum menilai bahwa langkah tersebut hanya merupakan upaya awal yang belum cukup untuk mengungkap seluruh jaringan penyimpangan. Penyelidikan pun kemudian meluas ke ranah nasional ketika sejumlah laporan masuk ke KPK. Pemanggilan saksi dan pemeriksaan keterangan mulai dilakukan untuk mengungkap alur transaksi dan penyimpangan dana yang diduga disalurkan melalui mekanisme tender yang tidak transparan. Lebih lanjut, kasus yang semula hanya menyangkut penerbitan sertifikat kini mulai merembet ke proyek strategis nasional PIK2. Dalam konteks ini, dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik justru diduga diselewengkan untuk mendukung proyek strategis tersebut. Informasi dari Kompas TV mengungkapkan bahwa keterkaitan antara pengadaan lahan di Tangerang dan pengaturan tender proyek PIK2 menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai integritas proses pengadaan dana publik. Menurut beberapa sumber, aliran dana yang mencurigakan tersebut kemungkinan melibatkan jaringan kong kali kong yang beroperasi dari berbagai tingkat birokrasi, mulai dari pejabat lokal hingga figur nasional. Dalam rangka mengusut kasus ini, KPK bersama Kejaksaan Agung telah membentuk tim khusus yang melibatkan ahli forensik keuangan dan tim penyidik senior. Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi strategis, termasuk kantor Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, di mana ditemukan dokumen-dokumen yang diduga menunjukkan adanya transaksi keuangan tidak wajar. Penyitaan hingga 15 unit perangkat komunikasi dan dokumen keuangan menjadi salah satu langkah awal untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengungkap rantai penyimpangan dana. Penyelidikan tidak hanya berhenti pada tahap penggeledahan dan pemanggilan saksi. Koordinasi intensif antara berbagai lembaga, KPK, Kejaksaan Agung, Kementerian ATR BPN, dan Kementerian ESDM, dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aspek dugaan korupsi ini terungkap secara tuntas. Para penyidik menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi agar tidak ada celah yang memungkinkan intervensi politik atau penyembunyian bukti. Meski demikian, sejumlah pengamat menyoroti bahwa proses ini masih menghadapi banyak tantangan.
terutama dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan memastikan bahwa seluruh rangkaian transaksi keuangan dapat dipetakan secara akurat. Reaksi publik pun bermunculan seiring dengan perkembangan kasus ini. Di satu sisi, pendukung pemerintah, seperti Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, menyatakan bahwa meskipun nama-nama besar muncul dalam laporan, hal tersebut tidak secara otomatis membuktikan keterlibatan langsung pimpinan negara. Mereka menilai bahwa tuduhan tersebut merupakan bagian dari strategi politisasi yang kerap digunakan untuk mendiskreditkan capaian pemerintahan. Di sisi lain, banyak pengamat hukum dan masyarakat yang mengkritisi lemahnya sistem pengawasan dalam proyek infrastruktur strategis. Mereka memperingatkan bahwa jika kasus ini tidak ditangani dengan tegas, akan terbentuk presiden buruk yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sejumlah pakar tata kelola pemerintahan mengemukakan bahwa kasus ini merupakan cermin dari pentingnya reformasi menyeluruh di sektor administrasi publik. Mereka menyarankan agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap prosedur pengadaan, penerbitan sertifikat, dan pengelolaan tender proyek. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem audit internal serta penerapan standar akuntabilitas yang lebih tinggi dianggap sebagai kunci untuk mencegah terulangnya praktik korupsi serupa di masa depan. Selain itu, peran lembaga pengawas independen seperti KPK sangat krusial untuk menjaga agar penyelidikan berjalan tanpa adanya intervensi eksternal. Para ahli menekankan bahwa independensi lembaga-lembaga tersebut harus dijaga agar proses hukum dapat berlangsung secara adil dan transparan, tanpa tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Koordinasi lintas lembaga dan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau proses pengadaan proyek publik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa langkah strategis telah diambil. Pemerintah berencana untuk melakukan penyempurnaan regulasi terkait pengadaan dan penerbitan sertifikat, serta memperketat mekanisme pengawasan di setiap tahap proyek. Sementara itu, tim penyidik terus menggali bukti-bukti yang dapat mengaitkan aliran dana yang tidak wajar dengan pihak-pihak yang terlibat, dengan harapan bahwa proses hukum dapat segera mencapai titik terang. Kasus dugaan korupsi ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik terhadap proyek infrastruktur, tetapi juga mengancam stabilitas dan kredibilitas sistem birokrasi nasional. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pengamat independen, hingga masyarakat, diwajibkan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Harapannya, melalui proses hukum yang tuntas dan reformasi sistemik, kasus ini dapat menjadi titik tolak bagi perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Di tengah proses penyelidikan yang masih berlangsung, para pihak terkait diimbau untuk selalu menjaga netralitas dan mengedepankan kepentingan publik. Pemerintah dan lembaga penegak hukum diharapkan dapat bekerja secara sinergis agar setiap bukti penyimpangan yang telah terungkap dapat diolah secara cermat dan adil. Partisipasi aktif masyarakat, melalui pemantauan informasi dan pelaporan dugaan penyimpangan, juga merupakan komponen penting dalam upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Pada akhirnya, kasus dugaan korupsi pada proyek Pagar Laut Tangerang dan kaitannya dengan proyek strategis nasional PIK 2 merupakan peringatan keras akan perlunya reformasi dan peningkatan integritas di setiap lini birokrasi. Proses hukum yang adil dan transparan, disertai dengan reformasi sistemik yang menyeluruh, diharapkan dapat menutup celah bagi praktik korupsi dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.